di samping itu ada animasi dari organ pernafasan. Untuk scan selanjutnya, scan itu ada penjelasan pernafasan menggunakan hidung. Nah, di sini tadi itu kan udah dijelasin itu sistem pernafasan, organ-organnya apa saja. Nah, di sini tuh saya selain apa namanya penjelasan pernafasan menggunakan hidung, karena menurut referensi yang udah saya baca seperti di YouTube dan lain-lain itu, di tengah-tengah video itu kan memang dikasih penjelasan pernafasan menggunakan hidung itu khusus gitu, Ibu. Nah, untuk scan yang 8 ini presenter menjelaskan perbedaan dari pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, di sini kan pernafasan ada dua ya. Nah, itu presenter ngejelasin perbedaannya antara pernafasan dada dan pernafasan perut itu apa aja. Terus selanjutnya itu penjelasan mengenai paru-paru menghirup udara dengan bantuan otot dada dan otot diafragma, dan pernafasan sendiri terjadi dalam dua fase, yaitu fase inspirasi atau fase ekspresi. Nah, di scan 8 ini juga dijelasin penjelasan mengenai pernafasan perut yang meliputi fase inspirasi dan ekspresi. Nah, di scan yang pertama ini, yang ke-8 ini kan pertamanya itu dijelasin fase inspirasi dan ekspirasi. Terus dijelasin pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, selanjutnya itu dijelasin mengenai pernafasan perut, terus fase inspirasi dan ekspresinya tuh seperti apa gitu. Terus di sini nanti ada animasi tentang pernafasan perut ini, mencakup organ-organnya itu apa aja, terus sistemnya itu bagaimana gitu. Nah, selanjutnya scan yang ke-9 ini presenter menjelaskan mengenai pernafasan dada. Nah, setelah pernafasan perut ini, kita ngejelasin tentang pernafasan dada yang meliputi fase inspirasi dan juga fase ekskresinya. Nah, di sini tuh juga ada animasi itu tentang pernafasan dada itu seperti apa prosesnya, terus organnya yang berfungsi itu apa aja, seperti itu. Nah, untuk scan yang 10 ini, presenter menjelaskan mengenai gangguan pada sistem pernafasan manusia yang meliputi asma sampai dengan kanker paru-paru. Nah, di sini ini saya juga menunjukkan animasi atau beberapa gambar mengenai gangguan pernafasan yang terkait itu. Mulai dari asma sampai kanker paru-paru itu saya jelasin, saya tunjukin animasi atau gambarnya itu seperti apa. Nah, untuk scan yang ke-11 ini, presenter menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan pada sistem pernafasan. Cara yang dapat dilakukan itu seperti ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, yang di sinopsis dan juga di indikator materi. Terus selanjutnya itu di sini tuh juga saya tunjukin animasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah gangguan pada sistem pernafasan itu, Ibu. Nah, tadi kan ada kayak misalkan posisi tidur yang teratur, terus rajin berolahraga. Nah, di sini nanti saya rencananya tuh menggunakan animasi kayak orang yang sedang berolahraga, terus menjaga pola makan, makan makanan bergizi gitu. Saya tunjukin makanan yang bergizi itu seperti apa. Nah, untuk scan yang 12 ini itu scan yang terakhir, presenter menutup program, dan di sini ada musik programnya. Dan untuk yang terakhir tuh animasi penutup program. Nah, animasi penutup program ini kayak muncul lagi logo dari program judul atau program yang saya buat gitu. Seperti kayak yang di film-film itu kan kayak ada logo misalkan Cinemark gitu ya di awal. Nah, di akhir kan juga ada logo seperti itu. Nah, makanya di sini di akhir saya juga nampilin logo dari program yang saya buat. Sekian pemaparan saya mengenai apa namanya treatment. Mungkin dari teman-teman atau Ibu Yanti ada yang ada komentar atau sanggahan atau masukan. Terima kasih. Oke, Mbak Deva. Very good. Bacanya sin ya, Mbak. Sin. Sin 1, sin 2, sin 3. Komprehensif dari sin 1 sampai sin berapa tadi, Mbak? Banyak ya. Mbak Elma dulu atau Mbak Tiffany, silakan. Masukannya. Mungkin saya dulu ya, Mbak Elma.
Iya Mbak Tif, silakan Mbak Tif. Dari non teknis dulu, itu mungkin yang apa, titik 2 itu yang di bawahnya pembukaan program itu kan maksudnya mungkin itu termasuk dalam pembukaan program kan. Jadi lebih baik kayak jangan terlalu jauh gitu loh, jangan terlalu menjorok ke kanan. Kalau itu tuh emang bagiannya sih pembukaan program. Terus ada tipe juga tadi, terus sama yang di scene berapa tadi, hampir-hampir akhir itu ada apa, ada kalimat yang beda, ada yang inspirasi dan ekspirasi, terus ada yang inspirasi dan ekspresi. Itu emang dua hal yang beda atau ada tipe ya Mbak? Oh, Mbak Tiffany. Oh iya, itu ada tipe. Terus lagi itu apa, spasinya juga ada yang belum tepat, ada yang kurang gitu maksudnya. Terus yang kalimat kalimat panjang itu mungkin bisa dirata kanan kiri juga. Terus kalau untuk kontennya, isinya itu udah urut dan sesuai gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Tif. Lanjut Mbak Elma. Mungkin kalau dari saya terkait isi dari scene pertama sampai scene terakhir tadi udah lengkap ya Bu. Terus kalau untuk kesalahannya atau untuk revisinya itu mungkin juga sama Mbak Tiffany, karena rata-rata itu Mbak Diva itu salahnya di penulisannya gitu kayak masih sering typo, terus kayak itu apa, kurang spasi terus tidak dirata kanan kiri gitu sih Bu kalau dari saya. Iya, oke. Dari scene 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, teknis tadi masukannya di follow up ya Mbak Deva. Kalau dari saya ini Mbak Deva. Jadi karena ini adalah untuk kelas 5 ya, kelas 5 sekolah dasar. Bukan hanya untuk kelas 5 ya, untuk yang jenjang yang lain pun mohon diperhatikan bahwa karena ini video ini komunikasinya berapa arah teman-teman? Berapa arah? Satu arah. Satu arah, betul. Komunikasinya satu arah dan audience atau user itu tidak bisa bertanya langsung kalau ada pertanyaan yang belum jelas, misalnya begitu ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan desain pesan pembelajaran ya. Berkenaan dengan karakteristik media ini, maka di treatment ya Mbak Deva dan kawan-kawan untuk di scene-nya, diusahakan ada satu scene sebelum penutupan atau mungkin bisa di tengah, lalu diulang lagi di penutupan gitu ya. Itu ada yang ini fungsi dari perulangan ya, fungsi dari desain pesan prinsip perulangan. Sehingga apalagi ini anak SD kelas 5 yang agak susah untuk mengingat gitu ya, walaupun ada visualisasinya. Tapi nanti ada satu scene sebelum penutupan misalnya ya, sebelum penutupan itu presenter menanyakan apakah adik-adik sudah paham atau belum, gitu ya. Memang audiens tidak bisa menjawab sudah atau belum begitu. Tapi di si presenter ini kemudian bagaimana nanti redaksinya ya, menanyakan apakah sudah paham atau belum, lalu kemudian membahas ulang materi secara singkat. Jadi ada perulangannya. Misalnya, baiklah adik-adik atau teman-teman gitu ya. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik sudah paham atau masih ada yang masih kurang dipahami? Baiklah, saya akan mengulang beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya itu ya, redaksinya monggo. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan, bahwa nanti diulang secara singkat, kayak rangkuman itu loh, kayak rangkuman.
Fungsi perulangan ini adalah karena itu tadi karakteristik dari media ini satu arah komunikasinya, sehingga tidak bisa menanyakan kalau tidak paham. Susah mengingat juga gitu, walaupun bisa diulang ya, diputar ulang gitu. Kalau kalau yang misalnya video pembelajarannya itu dialog, mungkin sudah terwakili dari dialog itu ya, misalnya pertanyaan, oh aku pengen sebenarnya mau bertanya ini gitu ya. Oh ternyata di dialog itu sudah ada, berarti sudah terwakili. Tapi kalau yang seperti ini tipikal videonya, maka sebelum penutupan atau mungkin 2 kali juga boleh. Jadi di tengah-tengah itu nanti akan mengulang materi yang dari awal sampai tengah-tengah. Nanti yang di akhir boleh merupakan rangkuman dari materi yang sudah ada, singkat saja, atau materi yang dari tengah sampai yang terakhir. Supaya prinsip perulangan itu bisa efektif diterapkan, gitu ya. Kalau dari saya itu Mbak Deva untuk tambahannya. Lalu dari scene 1 sampai scene berikutnya ini sepertinya sudah mengakomodasi dari indikator kompetensi yang akan dicapai begitu ya. Macam-macam organ, fungsi, macam-macam penyakit. Dan juga kaitannya dengan sudah belum ya Mbak ya mengenai antisipasi cara mencegah. Oh ya sudah ada, ya sudah ada. Begitu, jadi tinggal mengintegrasikan ini nih kayak rangkuman begitu ya. Jadi presenter menanyakan dulu, sudah paham atau belum gitu ya. Apakah adik sudah paham apa yang sudah disampaikan? Ya, baiklah, kakak atau apa sebutannya? Kakak akan mengulang lagi secara singkat tentang apa materinya. Gitu. Gitu Mbak Deva. Kalau dari saya itu ya. Tadi dari teman-teman monggo di follow up kaitannya dengan apa itu? Tipu dan tanda baca. Masih ada nggak Mbak yang bawahnya? 6 dari 24. Waktunya sudah habis. Kalian ada kuliah lagi jam 11? Betul yang Ibu Lampu juga. Gimana Mas Riko? Ada Ibu. Tapi jam 1. Oh, kuliah saya. Iya Ibu. Oke. Ya, saya juga harus perjalanan ke kampus ini. Baiklah, nanti itu ya Mbak Deva ya. Coba Mbak, sekilas saja. Yang bawah apa Mbak? Setelah treatment. Ini syuting skrip Ibu. Cuman saya belum maksimalin soalnya saya belum paham yang singkatan LS terus chat itu loh Ibu. Maksudnya apa saya belum paham. Jadi cuman saya kasih gambarannya aja seperti apa. Oh ya. Di itu yang penulisan naskah video yang saya kirimkan sudah dibaca belum? Iya, baru saya baca hari ini Bu. Makanya saya baru paham. Gitu ya. Jahat loh. Dibaca Dari yang baca lain dulu juga ya. belum paham kok. Oh ya wes, dibaca-baca dulu sambil dipenerke lagi ya Mbak ya. Untuk di Iya Ibu. dipener-penerke sambil dibaca dulu. Terus nanti dipahami dulu. Oh, kalau visualisasi ini berarti untuk pengambilan gambarnya itu cocoknya apa? Long shot kah, medium long shot kah, atau CU atau close up kah? Lalu gerakan kameranya itu pan left atau pan right atau tilt up, tilt down gitu ya. Nanti kalau Iya. kurang ya tak tambahin lagi tentang istilah produksi media video ya. Nanti di grup saya sampaikan. Itu dan diselesaikan ya Mbak Deva. Dan teman-teman, yuk. Gitu. Mohon maaf izin bertanya Ibu. Untuk itu kan yang contohnya itu kan ada script breakdown, terus yang jadwal itu ya Ibu. Nah itu Ya, tuh script breakdown itu juga wajib dikasih apa enggak ya Ibu?
nggak apa-apa, dikasih aja sebagai gambaran, walaupun nanti pelaksanaannya meleset-meleset, tapi Anda sudah tahu bahwa di dalam sebuah perencanaan video pembelajaran itu juga hal yang perlu dipertimbangkan atau dicermati gitu ya, penjadwalan, script breakdown kan gitu, properti yang harus disiapkan. Pas produksi kan perlu kan kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya itu sudah ada semuanya komplit, Anda pas produksi video itu nggak akan kesulitan lagi untuk menyiapkan, begitu nggih? Tetap disiapkan ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Walaupun nanti pas produksi video ternyata ada perubahan, ya tinggal merubah saja, merubah beberapa hal misalnya, begitu ya. Terus itu Ibu, untuk kan itu kan yang di contohnya itu kan ada yang latar belakangnya tuh kayak Keraton Jogja gitu ya Ibu. Terus pasar Beringharjo dan lain-lain. Nah itu kan untuk materi yang menggambarkan kayak sistem ekonomi gitu. Nah itu kalau misalkan kan saya kan apa namanya materinya tuh sistem pernafasan gitu ya Ibu. Itu kan kayak organ dalam ya. Misalkan kalau misalkan kita di tempat tuh nggak tahu kan harus di mana tempatnya gitu. Nah, itu tuh harus gimana ya, Ibu? Kalau misalkan background-nya tuh saya gunain kayak latar belakang, pakai latar belakang, tapi dari gambar gitu gimana ya, Ibu ya? Bukan saya, kalau misalkan langsung kan nggak bisa. Itu kalau misalkan background-nya gambar tuh gimana ya, Ibu? Oke, sebentar, wait. Sebenarnya bisa begini, Mbak. Bisa nge-shoot orang yang sedang bernafas, inhale, exhale, gitu ya. Kan begitu. Kan awalnya begitu toh. Iya. Kalau kita bernafas itu ternyata di dalamnya ada sistem pernafasan yang menjadi supporting ketika kita bernafas itu organnya, fungsinya. Jadi saya rasa bisa nge-shoot orang yang bernafas atau orang yang lagi yoga. Yoga itu perlu pernafasan nggak sih? Nah, gitu ya. Misalnya begitu, aktivitas bernafas, misalnya sebagai pendahuluan, gitu, bisa kan? Atau? Iya. Iya. Latarnya bisa di mana aja, bisa di mana aja. Orang yang lagi meditasi, itu, yo temennya itu meditasi terus inhale, exhale, nah, seperti itu. Lalu kalau yang penyakit itu kan sebenarnya bisa direka tuh Mbak, misalnya apa ya? Menunjukkan orang sedang sakit, apa Mbak tadi contoh sakitnya? Asma, kanker Asma. Nah, temannya acting sakit sesak napas, misalnya gitu ya. Karena pada saat produksi ini effort seperti ini kan dipertimbangkan ya, seperti yang saya sampaikan. Takutnya nanti kalau hanya gambar yang sudah ada atau video yang sudah ada diolah, itu nanti akan berbeda kualitasnya, penilaiannya, begitu loh, dengan dibandingkan Anda betul-betul mengambil shoot dari kejadian-kejadian langsung yang terjangkau, ya, terjangkau settingnya, tempatnya dan sebagainya. Kalau pernafasan ini kan tidak dibatasi oleh setting yang harus di mana gitu kan, Iya. bisa di mana saja, gitu nggih, Mbak Deva. Iya, Ibu. Jadi yang bisa ini saja Mbak, secara langsung. Kalau animasi kan memang kalau sistem pernafasan kan paling bagus karena video ini kan artinya untuk prosedur bagus gitu ya. Nanti integrasikan juga animasi untuk menggambarkan karena organ itu kan nggak bisa dilihat, masa arep belerek wong terus dilihat organnya kan nggak bisa gitu. Tapi kalau yang bisa dilakukan shoot begitu, shoot aja secara langsung, contoh-contoh sakit gitu kan, nanti penyebabnya apa begitu, nanti divisualisasikan gitu ya Mbak Deva ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Alright. Nanti dilanjutkan ya Mbak Deva, lanjutkan secara mandiri. Aduh, maksud hati bisa tiga teman siang presentasi, tapi waktu ternyata baik. Teman-teman, walaupun tidak sempat memaparkan, tapi apa yang sudah kita diskusikan lewat
paparan dari Mbak Deva itu direfleksikan kepada karyanya sendiri ya. Direfleksikan kepada naskah videonya sendiri yang sudah dituliskan. Jadi apa yang perlu diperhatikan dan sebagainya. Begitu nggih? Harapannya berarti segera difinalisasi karena kan kita akan berlanjut ke multimedia ya. Multimedia. Nanti numpuk-numpuk kalau enggak segera diselesaikan. Gitu. Baiklah. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Renaldi, kamu kok anteng hari ini? Kamu ikut